mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Niko Septiawan sebagai Ki Parang Pungkur, Ape Burhan sebagai Paman Pandaya, Idris Apandi sebagai Ratong, Juni sebagai Tapis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna dan Sariti, murid dari Ki Parang Pungkur, berada di kota kecil Lemah Abang untuk menyelidiki ketidakwajaran dari kelompok pengemis tongkat merah. Pada akhir kisah itu diceritakan, kedua remaja itu telah kembali ke kamarnya masing-masing setelah keduanya asik berbincang mesra. Benar-benar tidak tahu malu aku ini. Benar-benar tidak tahu malu. Bukankah Sariti sudah mengetahui hubunganku dengan Intan? Pastilah aku dianggapnya laki-laki mata keranjang yang tidak punya kesetiaan sama sekali. Belum lagi aku sempat mengubur jenazah kekasihku, Intan, yang hilang entah kemana. Aku sudah memperhatikan wanita lain hingga seperti ini. Benar-benar gila. Suara apa itu di kamar Sariti? Sedang mengapakan itu? Apakah dia juga sebagaimana aku tidak dapat memejamkan mata sedikit pun? Aku mendengar jendelanya dibuka. Mau apa anak itu? Bukankah tidak mungkin telah terjadi sesuatu dengan dirinya? Coba kulihat. Jendela kamar Sariti terbuka. Sariti! Sariti! Celaka. Pasti telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Aku harus menyelidiki daerah sekitar sini. Kemana anak itu? Apa yang sudah terjadi dengan dirinya? Agaknya Sariti benar. Kota ini menyimpan satu misteri bagi dirinya dan juga bagi kelompoknya. Telingaku mendengar satu dua suara yang mencurigakan di sekitar sini. Biar akan kucoba aji 4 arah pembeda gerak. Aku harus mengetahui siapa mereka. Kita harus menyingkirkan pemuda itu, Kakang. Semula Paman Pandaya menganggap enteng pemuda itu. Tapi ternyata jika dia terus mencari-cari di sekitar sini, bahkan tidak mungkin ia akan segera mengetahui peristiwa di Lemah Abang ini, Kakang. Kau benar, Hadiroto. Dia pasti akan segera mengetahui peristiwa di sini jika kita tidak segera menyingkirkannya. Tapi aku pikir sebaiknya kita menunggu Paman Pandai dulu. Kita tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Ya, aku mengerti, Kakang Tapis. Pemuda itu tidak dapat kita pandang enteng. Dari caranya melompat saja sudah dapat kita duga kepandaiannya. Siapa itu? Paman Pandai. Agaknya mereka adalah kelompok orang yang menculik Sariti. Kukira sebentar lagi pasti mereka menjumpaiku bersama dengan pamannya, Paman Pandaya.
sudah mulai datang. Oh, cuma satu orang. Kemana yang lain? Anak muda, sedang apa kau di sini? Kau seorang pengemis, berani menegurku dengan sikap seperti itu? Benar-benar kurang ajar. Jangan bertingkah, anak muda. Kau saat ini sedang berhadapan dengan perguruan pengemis tongkat merah. Perguruan pengemis tongkat merah? Kebetulan sekali. Aku justru jauh-jauh datang kemari untuk bertemu dengan perguruan itu. Apa maksudmu hendak bertemu dengan perguruan kami? Aku hendak menemui pamanku yang berada di sini. Pamanmu? Siapa dia? Ayahku di desa dulu memanggilnya dengan Kakang Pandaya. Kau kenal dengan Paman Pandaya? Ya, tentu saja aku mengenalnya. Ketika aku masih kecil, aku selalu bersama-sama dengannya di sawah dan di kebun. Dan Paman Pandaya amat baik padaku. Apa kau mengenal pamanku itu? Paman Pandaya? Ya, tentu saja. Siapa kau, anak muda? Paman Pandaya. Anak ini. Diam kau, kerba bodoh. Aku tidak pernah mempunyai seorang kemenakan pun. Aku adalah seorang anak tunggal dalam keluarga. Anak setan. Apa maksudmu mencari perguruan tongkat merah? Ya, tentu saja aku mencari engkau, Paman Pandaya. Setan muda. Katakan, apa maksudmu? Baiklah. Aku ingin menanyakan tentang kawanku Sariti. Dan aku tidak ingin lama-lama bicara dengan pengemis-pengemis kecil. Mengapa engkau sendiri tidak segera keluar? Setan! Dari mana kau mengenal namaku? Sudahlah. Hal itu tidak terlalu penting padanya. Yang kuperlukan saat ini adalah kembalikan Sariti kawanku. Kau mencari mati, anakmu. Berani mencampuri urusan dalam dari perguruan kami. Ki Parangpungkur sendiri yang telah memberikan izin padaku untuk mencampuri urusan ini. Bohong! Setan tua itu tidak mengetahui kejadian di Lemah Abang ini. Dengarlah Pandaya, Tapis, Rantong, dan juga kalian pengemis tongkat merah lainnya. Keluarlah kalian semua. Paman Pandaya. Ayo Pandaya. Mengapa tidak kau suruh mereka semua keluar dari sekitar tempat ini? Ayo, anak-anak. Keluarlah kalian semua. Bersiaplah lebih dekat untuk merancah tubuh anak setan ini. Nah, sekarang semuanya dengarlah. Pimpinan kalian Ki Parangpungkur telah memberikan tugas padaku untuk menyelidiki dan membersihkan kelompok tongkat merah di daerah ini. Berkumpullah besok pagi dan malam ini juga kembalikan Sariti. Dan kalian semua yang menyatakan bertobat dan ingin setia kembali pada tongkat merah akan dimaafkan. Aku berharap sebelum kedatangan Ki Parangpungkur beberapa hari lagi, kalian sudah kembali menyatakan kesetiaannya pada tongkat merah. Setan, anak gila. Jangan dengarkan ocehan. Rancah tubuhnya. Ayo. Pertempuran antara Saka Palwaguna dengan kelompok pengemis tongkat merah dari Lemah Abang berlangsung di tengah malam yang cukup gelap. Akan tetapi, Saka Palwaguna yang tiba-tiba saja kembali diterpa oleh kegelisahan tentang Sariti menyerang para pengemis itu dengan gerak-gerak cepat yang tak dapat diatasi lagi dengan para pengemis itu. Hebat sekali anak muda. Akan tetapi, jika hanya dengan kepandaian seperti itu, jangan harap kau akan dapat mengobrak-abrik kami dari Lemah Abang. Kalian, anak-anak bodoh, mundur semua dan tinggalkan tempat ini. Biar aku dan Ratong dan Tapis yang akan menghadapinya. Ayo, Pandaya. Ayo, kalian semua tinggalkan tempat ini cepat. Ya, agaknya inilah keanehan. Salah satu kelainan pengemis Lemah Abang ini. Kalian kini tidak lagi menggunakan tongkat merah kalian untuk menghadapi aku, tapi pedang. Sudah. Cukup banyak kau mengetahui tentang kelompok kami anak setan. Ayo, Ratong.
Habis! Bunuh dia! Mereka bertiga. Aku harus mengeluarkan kincir metu. Kincir metu! Awas! Hati-hati! Saka Palwaguna mulai mengeterapkan aji kincir metu. Beberapa saat setelah putaran-putaran pembukanya, serangan demi serangan mulai dilancarkan dari tengah gulungan putaran tanpa dapat diduga oleh lawannya. Hingga beberapa saat saja, ketiga kawannya mulai terdesak dan berkali-kali melemparkan tubuhnya untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran kilatan pedang dari murid Gua Larang. Pandaya melompat meninggalkan arena pertempuran, dan dari kejauhan yang gelap, ia melemparkan jarum-jarum beracun ke arah Raden Saka Palwaguna untuk memberikan kesempatan pada Ratong dan Tapis untuk menyelamatkan dirinya. Celaka. Curang. Jarum-jarum beracun. Setan curang. Mereka melarikan diri. Kemana aku harus mencarinya lagi? Setan. Setan. Hei! Pandaya! Keluarlah kau, Pandaya! Pandaya! Hei! Pandaya! Pengemis pengecut! Pengemis hina! Kemarilah kau! Curang. Pastilah kau antek dari Pandaya, pengemis hina. Siapakah kau? Mengapa kau menyerang aku? Ayolah, tampakkan dirimu. Jangan hanya bersembunyi di tempat gelap seperti itu. Kasihan sekali kau anak muda. Mengapa kau berteriak-teriak dengan mulut kotormu di tengah malam seperti ini, ya? Kakek siapakah ini? Akan kucoba mencari arahnya dengan 4 arah pembeda gerak. Agaknya kau adalah murid dari Siliwangi Wanayasa. Mana mungkin kau dapat menemukan tempatku ini dengan permainan anak-anakmu itu, ha? Siapakah kakek ini? Aku tidak dapat menemukan tempatnya. Sekalipun dia mengeluarkan suara. Siapakah kakek yang sakti? Apakah kakek mengenal dengan guru saya? Itu Wakila Wanayasa. Siapa yang tidak mengenal kakek bodoh dan keramat orang itu? Maaf, saya tidak bisa memaafkan siapapun juga yang berani menghina guru saya. Keluarlah, hadapi aku. Anak muda, kau mau apa jika memaki gurumu dengan kata-kata bodoh dan tolong? Kau mau apa? Apa yang dapat kau lakukan pada diriku? Aku
aku meminta pertanggungjawabanmu. Anak setan, aku yang kini justru ingin meminta pertanggungjawabanmu. Kenapa kau sampai berani memaki-maki muridku Pandaya? Jadi kakek adalah... Ya, aku adalah Ki Parangpungkur. Maafkan saya, Kek. Saya benar-benar bodoh. Tidak dapat mengenali suara kakek. Maafkan saya. Aku tahu murid Kitual Kila Wanayasa pastilah seorang kesatria yang terpilih. Lalu kenapa kau sampai mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan hati kami para pengemis? Maafkan saya. Saya benar-benar patut menerima hukuman. Iya. Akan tetapi, apa yang telah terjadi hingga kau mengeluarkan kata-kata kotor seperti itu pada Pandaya? Pandaya menculik Sariti, Kek. Lepaskan saya, Kek. Saya berkata sebenarnya. Ayo ceritakan apa yang telah terjadi dengan Sariti Jujuku. Ayo. Baiklah, Kek. Demikianlah kemudian Saka Palwaguna menceritakan semua kejadian yang dialami olehnya di penginapan, hilangnya Sariti, percakapan Ratong dan Tapis, serta sikap Sanjaya yang jelas-jelas menyatakan sikap menentang perguruan Tongkat Merah. Setan, jadi rupanya benar laporan tentang adanya ketidakberesan di kota ini. Mereka benar-benar sudah murtad semuanya. Berani membuat susah cucuku. Awas, aku akan memberi hukuman yang setimpal bagi kalian murid murtad. Jadi rupanya benar laporan tentang adanya ketidakberesan di kota ini, ya. Wah, mereka benar-benar sudah murtad semuanya. Berani membuat susah cucuku Sariti. Awas, aku akan memberikan hukuman yang setimpal bagi kalian murid-murid murtad. Anak muda, mengapakah kau tiba-tiba melakukan perjalanan bersama muridku Sariti, ha? Kami bertemu dan kemudian mengadakan perjalanan bersama-sama. Oh ya. Sariti menyatakan hendak membantu saya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Yang Guru, mencari Raden Purbaya dan Raden Karmapala. Oh, iya. Menyesal sekali aku tidak dapat membantu kalian. Aku tidak dapat melacak rencana penyerangan mereka ke Gua Larang. Tapi percayalah, aku akan membantu kalian semua untuk mendapatkan kembali kedua anak itu. Terima kasih, Kek. Dengan pernyataan kakek, kami yakin sebagian tugas kami serasa telah kami selesaikan. Kau pandai sekali mengambil hati orang tua seperti aku, anak muda. Tapi sebelumnya aku hendak meminta bantuanmu, anak muda. Bantuan apa, Kek? Katakanlah. Selama saya masih sanggup, saya akan berusaha melakukannya. Bagus. Tidak percuma kau menjadi murid dari sahabatku Wanayasa. Bantulah aku mendapatkan Sariti, anak muda. Kakek meminta bantuan saya untuk mendapatkan Sariti. Maksud kakek? Jika aku yang melakukan pencarian, maling dan cecunguk murtad itu tidak akan mungkin menampakkan diri. Oleh karena itu, aku mengharapkan kau yang menyelidikinya, anak muda. Tapi, Kek, bagaimana saya dapat menyelidikinya, Kek? Kalau aku mendengar ceritamu tadi, aku yakin mereka yang merasa khawatir tentu akan berusaha untuk membunuhmu. Nah,
Sebentar lagi, ya atau mungkin besok, dia akan mencarimu. Oleh karena itu, aku harapkan kau justru menundukkan dirimu terus di sekitar kota ini. Iya, Kek. Itu pasti saya akan lakukan, Kek. Saya akan mencari terus Sariti, Kek. Nanti jika bertemu, kau boleh menakut-nakuti mereka, anak muda, bahwa kau adalah utusanku. Aku ingin mengetahui sampai di mana kemurtadan mereka terhadapku. Maaf, Kek. Saya sudah melakukannya. Saya sudah melakukan semua itu pada mereka. Apa maksudmu, anak muda? Saya sudah menakut-nakuti mereka bahwa saya datang adalah atas perintah kakek. Maafkan saya, Kek. Tidak apa. Aku tahu semua maksudmu itu adalah ingin menakut-nakuti mereka agar mereka kembalikan Sariti, ya kan? Iya, Kek. Jadi mereka itu tetap membangkang. Ya, baiklah. Nah, kau peganglah kalung ini, anak muda. Iya, Kek. Tunjukkanlah kalung ini pada mereka sebagai buktinya. Aku akan melihat sikap mereka semua dari kejauhan. Baiklah, Kek. Saya akan mencoba melaksanakannya, Kek. Malam itu juga, Raden Sakapalwaguna berpisah dengan Ki Parangpungkur. Pemuda perkasa dari Gua Larang itu kembali ke kamar penginapannya. Dan keesokan harinya, setelah mengambil barang-barang Sariti, Raden Sakapalwaguna bersiap-siap untuk segera meninggalkan penginapan kecil itu. Hendak kemanakah Tuan Muda? Kenapa pagi-pagi sekali sudah hendak meninggalkan kamar? Bukankah lebih nikmat jika Tuan beristirahat hingga siang nanti? Terima kasih. Biarlah kami pergi saja sekarang. Loh, Nyonya, teman Tuan Muda di mana? Dia semalam sudah pergi meninggalkan kota ini. Hah? Pergi? Tuan main-main. Bagaimana mungkin? Seorang diri? Iya. Sudahlah. Itu urusannya sendiri. Bukankah dia sudah membayar lunas ongkos penginapan ini? Permisi. Sampai ketemu lagi, anak muda. Aneh sekali. Sikap dari pemilik penginapan itu begitu aneh dan mencurigakan. Gerak-geriknya yang mencurigai aku, tapi dengan senyum simpul yang seakan-akan mengejekku. Apakah hilangnya Sariti dapat kuhubungkan dengan pemilik penginapan yang mencurigakan itu? Biarlah, nanti akan kucoba selidiki. Tapi pagi ini biarlah aku main-main ke sekeliling kota ini. Siapa itu? Sepertinya itu adalah Pandaya. Pasti, ya. Pastilah dia sengaja menampakkan diri untuk memancingku. Baiklah Pandaya. Memang ini yang sedang kutunggu-tunggu. Hei, Pandaya! Tunggu! Hiya, hiya, hiya! Benar dugaanku. Dia melarikan diri memancingku. Jika saja aku mau, tentu aku dapat mengejarnya dengan kidang mamprungku. Akan tetapi, bukanlah itu tujuanku. Hiya, hiya! Tentu kakek Pungkur sedang mengikuti perjalananku ini. Kemana larinya kuda penculik itu? Kenapa dia tiba-tiba bisa hilang
Kukira gubuk itu ada hubungannya dengan Pandaya. Agaknya sebuah warung kecil. Coba, kulihat ke sana. Sampurasun. Rampes. Mari silahkan duduk anak muda. Ada keperluan apakah datang kemari? Kakek, apakah kakek melihat seorang berumur setengah baya dengan muka yang agak banyak ditumbuhi cambang bau? Di sekitar sini tidak ada seorang pun yang tinggal anak muda. Lalu kakek di sini sehari-harinya hanya seorang diri? Iya, benar anak muda. Dan teman-teman kakek adalah orang-orang lewat yang mau singgah ke warung ini. Tapi tunggu dulu. Iya, kakek mengerti maksudmu. Orang itu pastilah dia yang memiliki cambang lebat dan hidungnya pesek. Ya, itu bukan yang kau cari? Iya, benar, Kek. Tadi saya lihat dia melarikan kudanya menuju ke arah sini. Mungkin dia sudah kembali. Tapi kenapa tidak juga kelihatan? Kakek mengenalnya? Dikatakan tidak. Dia memang tidur di sini. Dikatakan kenal, namanya kakek tidak tahu. Ya, begitulah. Maksud kakek? Baru saja tadi malam datang seseorang yang hendak menumpang tidur. Lah, kakek sih boleh-boleh saja. Malah gembira ada yang mau mengawani. Lalu, di mana orang itu? Sebentar lagi kakek kira dia akan kembali. Dia pergi untuk memanggil kawan-kawannya. Memanggil kawan-kawannya? Iya. Sudahlah. Ini bukannya kakek menawarkan minuman dan kue-kue kecil, malah mengobrol tidak karuan. Mau minum apa anak muda? Tuak atau teh? Teh sajalah, Kek. Memanggil kawan-kawannya untuk apa, Kek? Nah, itu dia kawannya. Kukira dia bermaksud untuk menangkapmu anak muda. Setan. Kau rupanya salah seorang antek dari Pandaya. Aku antek Pandaya. Guru, semua pengikut tongkat merah dari Lemah Abang sudah berkumpul, Guru. Bagus. Jika demikian, panggil kakangmu yang pengecut itu, cepat. Di mana Kakang Pandaya? Di dalam sana. Dan sekalian kau keluarkan garis itu. Baik, Guru. Duduklah anak muda. Duduklah dengan tenang sebagaimana tadi. Anggap saja tidak ada sesuatu pun yang terjadi di sini. Setan. Rupanya kalian ini semua adalah para pengkhianat dari perguruan tongkat merah. Ya, sudah saatnya kukira aku bergerak. Aku sudah cukup lama hidup menderita mengikuti si Pungkur. Kini, aku ingin merasakan hidup senang dan bahagia sebagaimana seorang saudagar. Apakah karena itu saja kalian perlu mengadakan sebuah pengkhianatan? Sariti. Kakang. Jangan khawatir. Aku datang kemari untuk membebaskanmu. Ayo, kepung anak muda ini. Jangan sampai dia meloloskan diri dari sini. Nah, kalian dengarlah semua. Aku akan mengulangi pernyataanku. Pernyataan kita semua pada kedua anak muda ini. Sudah cukup lama kita menderita. Dan kini, di kota Lemah Abang ini, kami semua adalah penguasa resmi dari Lemah Abang ini. Anggota perguruan pengemis di sini di bawah pimpinanku tidak lagi mengemis, tapi kami menerima sumbangan dari setiap penduduk di kota ini setiap bulannya. Gila kau, Paman Sulanjana. Kau memeras penduduk kota ini? Tidak. Kami semua tidak memeras mereka. Mereka memberikan itu semua untuk keamanan mereka. Dan kami di sini semua adalah penguasa. Nah, kau lihat, salah satu dari mereka kau sudah mengenalnya. Dia adalah salah seorang pembantuku yang baru. Dia mengusahakan sebuah penginapan di sini. Kita bertemu lagi, anak muda. Dan beberapa di antara mereka yang lain mengolah peternakan dan pertanian. Kami hidup senang di sini. Untuk itu kedatanganmu kemari adalah suatu kesialan bagimu. Kami terpaksa harus membungkam mulut kalian. Kami tidak mau ladang kami di sini sampai terdengar oleh si Pungkur miskin itu. Setan. Sulanjana murtad jika kakek mendengar semua ini. Tidak satu pun dari kalian yang akan dapat selamat. Sulanjana,
Apakah Pandaya tidak memberitahukan padamu semalam bahwa kedatanganku kemari atas perintah dari pimpinan dan guru kalian semua, Ki Parangpungkur? Anak muda, aku lebih banyak mengetahui tentang tongkat merah daripada kau. Kau urus saja padepokanmu yang sudah morat-marit itu. Dengar semua, Ki Parangpungkur memerintahkan padaku untuk menyelesaikan kegilaan kalian semua. Jika kalian ingin bertobat dan menyatakan maaf pada Sariti selaku wakil pimpinan kalian, maka kalian semua akan dimaafkan oleh Ki Parangpungkur. Sudahlah, jangan menjual lagak di sini, anak muda. Dan janganlah mencoba untuk menakut-nakuti kami dengan nama guru. Ia tidak berada di tanah Pasundan ini. Dengar. Apakah kalian semua tidak mau mendengar? Sudahlah, Kakang. Tinggalkan tempat ini. Cepat selamatkanlah diri Kakang. Sayang sekali, Nona Sariti. Aku tidak akan memberikan kesempatan hidup bagi siapapun yang juga telah tahu tentang keadaan di sini. Baik. Baiklah jika demikian. Nah, lihatlah apa yang kupegang ini. Hai pengikut perguruan tongkat merah. Pimpinan datang. Kakang, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kalung ini adalah pertanda kuasa dari pimpinan kalian. Nah, menyingkirlah kemari yang benar-benar tidak ingin mendapat hukuman dari pimpinan kalian. Ayo, menyingkir kemari dan duduk bersimpuh, dan kalian akan selamat. Seluruh murid dari perguruan tongkat merah mulai dibayangi kecemasan akan hadirnya pimpinan mereka, yaitu Ki Parangpungkur. Beberapa di antara mereka mulai saling berpandangan untuk melihat kemungkinan mendekati Raden Sakapalwaguna. Awas, jangan ada yang terpengaruh oleh kalung itu. Banyak cara untuk mendapatkan kalung itu. Anak itu dapat dengan mudah memalsukannya untuk membebaskan gadis ini. Dan ingatlah, sekali kalian membebaskan mereka, kalian akan mendapat hukuman yang berat dari Ki Pungkur. Dengar? Tak ada jalan lain bagi kalian selain membunuh keduanya, kedua anak muda itu. Ayo keluarlah kau Pungkur. Aku sudah cukup lama menderita hidup bersamamu. Ini kau tidak akan dapat mencegahku lagi. Ayo, hukumlah kami semua. Tapi kau tidak akan dapat lagi memiliki seorang cucu manis seperti ini. Guru! Guru! Keluarlah, Guru! Berilah ajaran pada mereka semua yang murtad. Jangan pikirkan diri saya ini, Guru. Mungkin kakek Pungkur akan mengampunimu. Kau kira aku adalah orang bodoh, Pandaya, keluarkan kudamu. Pandaya, keluarkan kudamu. Jangan membuatku menjadi gila, Pandaya. Kau pengkhianat, pengecut. Keluarkan kudamu, atau gadis ini kubuat tidak bernyawa. Jangan lakukan perintahnya. Biarlah aku yang bertanggung jawab. Kau iblis Parangpungkur. Apakah kau ingin agar aku membunuhnya? Membunuh cucumu ini? Kau ingin agar aku membuktikan kata-kataku? Masakan kau berani Sulajana? Kau tahu siapa aku bukan? Baiklah, jika memang kau ingin melihat sikapku ini. Tunggu, kakek. Biarkanlah Ki Sulanjana membawa pergi Sariti untuk sementara. Kita dapat memikirkan cara lain untuk menolongnya. Pandaya, ambilkan kuda itu. Oh tidak. Jangan berikan kuda itu padanya. Aku ingin melihat kekerasan hati orang yang pernah menjadi murid dan sekaligus membantuku. Apakah ia memiliki keberanian? Apakah ia memiliki nyali untuk membuat susah cucuku? Kakek, cepatlah, Kek. Berilah ajaran pada orang gila ini. Aku akan merasa puas hati apabila orang ini berhasil kakek tangkap. Kau benar-benar ingin mati, anak manis? Pandaya, ambilkan kuda untuknya. Jangan ada yang bergerak. Kau benar-benar gila, Kek. Biar aku yang mengambilkan kudanya. Mundur kedaku. Nah, Sulanjana, ayo teruskan.
Letakkanlah pedangmu itu pada leher cucu kesayanganku itu. Tapi kau pun akan segera tahu apa yang akan terjadi dengan dirimu. Untuk ingin mati pun kau tidak akan kuberi kesempatan. Ayo, bunuhlah cucuku itu. Kau benar-benar gila, Pungkur. Ayo, Sulanjana, aku masih menunggu dengan sabar. Ayolah, lakukanlah. Aku ingin melihat kau melakukannya, Sulanjana. Kesempatan terakhir, Pungkur. Berikan aku seekor kuda. Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Percayalah. Dan aku pun percaya kau pun tidak akan berani untuk mencelakakan cucuku. Dengar, Sulanjana. Ini kesempatan terakhir buatmu. Lepaskan cucuku. Putuskan sebelah tanganmu dan berlutut minta ampun pada anak itu. Baiklah. Ki Sulanjana yang semula merasa bahwa nyawanya tidak akan dapat terselamatkan, segera saja melepaskan totokan Sariti dan tanpa ragu-ragu lagi mengayunkan pedangnya memotong putus lengan kirinya. Bagus, Sulanjana. Sekarang untuk semua murid perguruan tongkat merah yang berada di tempat ini, cabut pedang kalian dan putuskan lengan kiri kalian. Beberapa saat kemudian, halaman warung kecil itu sudah diwarnai dengan darah. Bagus. Bersihkan tempat ini dan segera pergi dari sini. Ayo semua. Baik, Guru. Baik, Guru. Kau Sulanjana, kau diamlah di tempatmu. Baik, Guru. Sulanjana, katakan dari mana kalian belajar ilmu pedang itu? Ampun, Guru. Saya mendapatkan ilmu pedang ini dari salah seorang guru saya. Ilmu pedang ini sudah lama tidak saya pergunakan, Guru. Dan baru kini saya pergunakan lagi, Guru. Dengar, Sulanjana. Aku tidak mau mendengar kau mempergunakan ilmu pedang itu lagi. Selama kau masih mau mengaku sebagai anggota dari perguruan tongkat merah, ya. Nah, pergilah dan rawat lukamu itu. Baik, Guru. Baik. Terima kasih, Kek. Kek, keluarlah, Kek. Kenapa sejak tadi kakek tidak menampakkan diri? Sariti, kau ingin aku keluar berhadapan dengan seorang nona bangsawan? Ya. Kau ingin aku bertemu dan memohon sedekah darimu, begitu? Maafkan saya, Guru. Kenapa kau masih juga mengenakan baju itu? Apakah kau merasa malu memakai pakaian kaum kita? Saya memerlukan pakaian ini untuk masuk dan menyelidiki kota ini, Kek. Saya ingin agar tidak dikenali oleh mereka. Pakai pakaianmu kembali jika ingin bertemu denganku. Tapi, Kek. Ini Adik Sariti pakaianmu. Kubawakan dari penginapan itu. Terima kasih, Kakang Saka. Saya akan ganti pakaian dulu, Kek. Kakek. Ini baru cucuku Sariti namanya. Dengan pakaian ini, percayalah,
kau justru nampak semakin cantik. Bukankah begitu anak muda? Iya kek. Iya apa? Iya, cantik kek. Bagus. Jadilah laki-laki yang jantan, perkasa dan berterus terang. Itulah laki-laki yang sempurna. Sudahlah kek, jangan mengganggu dan menggoda orang. Hei, Riti, kenapa kau bisa main hingga kemari? Saya hendak membantu Kakang Saka, kek, untuk mencari Raden Karmapala dan Raden Purbaya yang telah dibawa pergi oleh Jerangkong Hidup. Anak gila, apa yang ingin kalian lakukan dengan Jerangkong Hidup? Aku sendiri belum tentu dapat melayaninya hingga 50 jurus. Apa kalian belum pernah mendengar kehebatan dari manusia iblis itu? Sudah kek. Eyang Guru pun hanya memerintahkan kami untuk mencari tahu di mana letak persembunyiannya. Ya. Dan kami dilarang untuk mengambil tindakan apapun juga. Lalu apa maksud gurumu kemudian? Saya belum tahu. Mungkin juga hendak meminta bantuan pada kakek Pungkur. Oh, baiklah jika demikian. Kita akan menyelidikinya. Kau Sariti, hubungilah beberapa anggota di sekitar tempat ini. Berikan tugas padanya pada seluruh anggota pengemis tongkat merah untuk mencari tahu di mana Jerangkong Hidup bersembunyi. Dan yang kedua, cari tahu di mana seluruh anggota Ning Sewu dan Resi Wanayasa berada. Dan sampaikan pesan padanya untuk segera berkumpul di tempat ini 1 purnama lagi. Katakan pesan itu dariku, Ki Parang Pungkur. Baiklah, kek. Nanti akan saya sampaikan. Kenapa harus nanti-nanti? Ayo, pergilah saja sekarang. Tapi, kek, saya sudah berjanji pada Kakang Saka untuk menemaninya mencari persembunyian Jerangkong Hidup. Sariti, mana yang lebih berarti? Bantuanmu atau bantuan seluruh anggota perguruan tongkat merah untuk mencarinya? Sudah. Pergi sana dan obati luka di lehermu itu. Tidak mengapa, hanya luka kecil. Kakang Saka, saya pergi. Maafkan saya tidak bisa menemani lebih jauh lagi. Tidak mengapa, Adik Sariti. Terima kasih banyak atas semua bantuanmu. Sudah. Ayo, pergi sana, pergi. Baik, kek. Anak muda, sudah saatnya kita berpisah. Kita bertemu 1 purnama lagi di tempat ini bersama-sama dengan guru dan saudara-saudaramu. Tunggu, kek. Ini kalung kakek. Oh, sudah. Peganglah untukmu, anak muda. Siapa tahu suatu saat nanti kau memerlukannya. Baiklah, aku akan mencoba melihat-lihat seorang diri di tempat tujuanku, daerah sekitar hutan Loyang. Sementara, marilah kita tinggalkan dulu Raden Saka Palwaguna yang melanjutkan perjalanannya seorang diri menuju hutan Loyang yang letaknya tak berjauhan dengan Bukit Tengkorak. Sekarang, marilah kita kembali menjenguk Anting Wulan dan Neng yang sudah lama kita tinggalkan. Neng! Di mana kamu, Neng? Neng! Aku sudah mencarinya hampir di seluruh tempat yang biasanya dipergunakan untuk berlatih. Neng! Neng! Ya, coba aku cari di hutan bambu sana.
suara langkahku ini? Oh, Dewata. Agaknya Neng kembali teringat dengan anaknya. Neng? Kau, Wulan? Sedang mengapakah Teteh di sini? Apakah bayangan Ika, anak Teteh, mengganggu lagi? Tidak, Wulan. Bayangan itu tidak menggangguku. Bayangan itu memang sudah seharusnya hadir dalam diriku. Dia adalah anakku. Aku tidak mungkin dapat melupakannya dengan begitu saja, Wulan. Aku mengerti. Aku mengerti, Teteh. Satu saat, kami akan datang ke Bukit Tengkorak. Pasti. Kami akan datang untuk menyelamatkan dan mengambil Ika, anakmu yang manis. Wulan, rasa-rasanya aku sudah tidak dapat lagi menahan diriku. Aku ingin segera saja datang ke Bukit Tengkorak untuk bertemu dengan anakku. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Teteh. Aku yang telah belajar bertahun-tahun tidak diperkenankan untuk bertindak gegabah. Tunggulah pada saatnya nanti. Itulah yang selalu menjadi bayang-bayang yang kelam dalam hatiku, Wulan. Harus nanti, hingga saat yang tidak jelas waktunya. Tapi percayalah, saat itu tidak akan lama, Teh. Seandainya saja apa, Wulan? Seandainya saja Eyang Kaliman mau menolong kita, aku kira urusan ini akan beres dan tidak lagi berlarut-larut. Apakah Eyang Kaliman pasti akan dapat mengalahkan Jerangkong Hidup, Wulan? Aku kira iya. Pasti Eyang Kaliman akan dapat mengalahkan Jerangkong Hidup. Baru ilmu melenyapkan diri yang dipertunjukkan pada kita saja sudah amat hebat. Entah ilmu-ilmu dewa macam apa lagi yang dimilikinya. Jika demikian, nanti jika dia datang kembali, aku akan memaksanya untuk menolong anakku, Wulan. Jika memang dia mampu, dia harus menolongku, mengambil kembali anakku Ika. Ada orang. Awas, Teteh. Hei, siapakah kau di sana? Apakah kau Eyang Kaliman? Eyang, apakah itu Eyang Kaliman? Keluarlah, Eyang, saya ingin bicara. Dia bukan Eyang Kaliman, Teteh. Aku mengetahui di mana dia berada. Keluarlah ke sana. Janganlah kau bersembunyi seperti tikus di gerumbul kotor itu. Rupanya pandangan mata dan telinga semakin tajam saja, bocah. Kita bertemu lagi, bocah. Rupanya kau tidak mengenapi. Berani mencari-cari kedua bocah itu. Rupanya kau pendeta maling, pencuri, pembunuh sang permaisuri Rara Angken. Jarumku itu mengenainya bukan karena kesengajaan, anak manis. Ayolah, kau ikut aku ke Bukit Tengkorak. Mungkin guru memerlukanmu untuk dijadikan salah seorang pengikutnya. Setan! Kau masih berkeras hendak melayani aku. Mengapa kau tidak menyerah saja? Bukankah kau sudah mengetahui siapa aku? Setan pendeta murtad! Rasakan pedangku ini! Lucu sekali kalian orang-orang bodoh. Jika kau sudah mengerti pada akhirnya akan kalah, mengapa masih harus menyiksa diri mengadakan perlawanan? Sekalipun aku tidak akan menyerah padamu, pendeta palsu. Wulan, sudahlah. Kau duduk saja di situ, biar aku yang akan mencoba melawannya. Jangan lakukan itu, Nek. Dia bukanlah tandinganmu.
Duduk saja dan beristirahat di rumput itu, anak-anak. Ya, aku. Sudahlah, duduk saja di situ. Biar aku akan mencoba memintakan ampun. Hei, siapakah kau kakek tua yang hendak mencampuri urusanku? Orang-orang memanggilku dengan sebutan Eyang Kaliman. Mau apakah kau datang kemari? Tidak mau apa-apa. Hanya ingin memintakan ampun untuk cucuku itu. Janganlah kau ganggu lagi dia. Memintakan ampun untuknya? Begitu mudahkah urusan ini kau anggap, ha? Apakah sebenarnya kesalahan cucuku ini, Kisana? Banyak sekali. Banyak sekali, kakek tua. Dia jauh-jauh datang dari Gua Larang. Datang kemari. Pasti hendak membuat kami susah. Untuk itulah kami yang akan mendahuluinya membuatnya susah. Sudahlah, kau maafkan sajalah cucuku. Dan dia berjanji dalam waktu dekat ini tidak akan mengganggu kalian. Tidak, Kek, tidak. Saya tidak mungkin akan berjanji seperti itu. Iya, dan aku pun tidak akan mau menuruti engkau, orang tua gila. Ayo, minggir, atau kurontokkan seluruh tulang-tulangmu. Iya, sudahlah jika memang kau tidak mau berjanji, cucu. Dan kau Kisana, kuharap. Cukup, cukup. Cukup sudah aku melayani orang gila seperti kau. Minggir dari hadapanku, minggir. Tidak mungkin seorang kakek akan membiarkan cucunya mati dengan begitu saja, Kisana. Baiklah jika demikian. Kau mampuslah. Girindasana yang sudah tidak dapat lagi menahan kemarahannya, segera saja mengayunkan pukulannya pada Eyang Kaliman yang berdiri hanya satu tombak di hadapannya. Pukulan yang dilancarkan tepat mengenai dada Eyang Kaliman, dan seketika itu juga tubuh dari kakek tua itu melayang bagaikan layang-layang putus hingga beberapa tombak. Akan tetapi sesuatu keanehan terjadi. Tubuh itu melayang dalam posisi tegak berdiri hingga pada saat jatuhnya. Dewata belum menghendaki aku mati, Kisana. Aku masih selamat, tidak kurang suatu apapun. Hah? Iblis tua, siapakah kau? Bukankah kau sudah mengetahui siapa diriku? Sudah kukatakan siapa diriku? Baiklah, tapi kau coba terimalah satu seranganku lagi. Aji Kerawang Sakti! Luar biasa sekali kakek itu. Dia hanya melayang ke belakang beberapa tombak, akan tetapi tetap berdiri tak kurang satu apapun. Nah, bagaimana? Apakah kau mau mengampuni cucuku itu? Baiklah. Kali ini aku tidak akan mengganggu kalian, tapi aku akan kembali bersama dengan guruku, Jerangkong Hidup, untuk membalas semua ini, terutama untukmu kakek tua. Kembalilah kau padanya dan sampaikan salamku padanya. Kukira gurumu akan mengenal diriku. Baiklah. Sampai ketemu lagi, kakek setan. Terima kasih, Kek. Kakek hebat sekali. Ilmu apakah yang baru saja kakek tunjukkan tadi? Tidak ada ilmu, cucuku, dan tidak ada kepandaian dalam diriku. Semua yang semula ku miliki kini telah menjadi miliknya. Karena itu kini aku tidak lagi mencari, tidak lagi mengharap banyak. Saya tidak mengerti apa yang kakek maksudkan. Sudahlah anakku. Kelak satu saat kau akan dapat mengerti dengan sendirinya. Ya, mungkin pada satu saat. Eyang, kenapa Eyang tidak segera menolong Ika, anak saya, jika Eyang memang mempunyai kepandaian?
Aku tidak memiliki kepandaian, cucuku. Yang memiliki kepandaian hanya dia. Eyang, jika Eyang bersikap seperti itu, bukankah Eyang sama saja dengan membiarkan anak saya Ika mati di tangan jerangkung hidup? Anakmu bukan di tangan jerangkung hidup, anakku. Anakmu berada di tangannya. Anakmu akan mati jika dia yang kuasa menghendaki. Percayalah, tidak akan ada satu kuasa pun yang akan dapat merubahnya. Tapi mengapakah Eyang tidak membantu untuk menciptakan perdamaian dengan membunuh jerangkung hidup? Aku bukanlah sang pencipta dan juga bukanlah sang pemusnah. Untuk itu biarlah pada saatnya nanti jerangkung hidup pun akan menerima ganjarannya, entah melalui tangan siapa. Nah, cucuku, kembalilah kalian ke gubuk kalian. Selamat tinggal. Kakek tua yang dikenal dengan nama Eyang Kaliman itu kemudian lenyap menghilang dari pandangan kedua gadis itu. Ya, suatu kepandaian yang hampir tak mungkin dimiliki oleh makhluk yang disebut manusia. Luar biasa sekali. Manusia atau dewatakah Eyang Kaliman itu? Rasanya benar-benar tidak masuk di akal. Kakek jahat. Jika tidak mau menolong, ya katakan saja, jangan pakai alasan macam-macam. Ngomong ngalor ngidul, gak karuan. Ya, dia benar. Dia benar. Iya, untuk dia. Hei, apa maksudmu, Wulan? Kau mengatakan dia benar? Aku kira justru dia sedikit pun tidak memiliki peri kemanusiaan. Iya, kau benar, Teteh. Jika dia memang seorang manusia, dia dapat dikatakan tidak memiliki peri kemanusiaan. Tapi aku kira dia bukanlah manusia kebanyakan sebagaimana kita-kita ini. Dia bukan lagi seorang manusia yang sempurna. Dia hidup sempurna. Dia telah mencapai kesempurnaan hidup sebagaimana seorang dewa. Dia tidak lagi memiliki nafsu, keinginan sebagaimana yang ada pada diri kita, diri seorang manusia. Tapi kan saya dalam kesulitan. Anakku dalam bahaya. Kenapa tidak ditolongnya? Ya, memang berat sekali untuk menerima kata-katanya tadi, Teteh. Dia telah menjawabnya tadi. Anak itu adalah milik Dewata Agung. Dan anak itu bukan berada di tangan jerangkung hidup, tapi berada di tangannya. Semua itu, semua yang terjadi ada pada garisnya, pada kuasanya yang tunggal. Aku tidak mengerti. Aku tidak mau tahu. Wulan, jika begitu, biarlah aku sendiri yang akan berusaha untuk merebutnya. Aku akan mengambil sendiri anakku dari tangan jerangkung hidup. Tidak, bukan hanya Teteh sendiri, tapi kita. Saya bersama dengan kakang-kakang dari Gua Larang dan Eyang Guru akan berusaha juga mengambil Ika dari tangan jerangkung hidup. Ya, jika tiba saatnya nanti, aku harus diajak serta ke sana. Aku akan turut bersama kalian untuk merebut anakku. Jika Teteh sudah siap, kami pasti sangat mengharapkan bantuan Teteh. Untuk itu, belajarlah dengan giat. Iya, percayalah Wulan, saya akan lebih giat lagi belajar. Nah, jika begitu, ayolah kita kembali. Nenek pasti cemas menunggu kita. Ayo. Dewata, aku hampir saja melupakan janjiku pada Eyang Guru. Hampir 4 bulan aku melaksanakan tugas yang diberikan oleh Eyang Guru. Aku harus segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke Kalicakak. Eyang Guru harus segera mengetahui bahwa jerangkung hidup bersembunyi di sini, di Bukit Tengkorak.
bagaimanakah dengan Teteh? Kasihan sekali dia. Tentu dia akan merasa sedih ku tinggal pergi. Tapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak bisa selamanya tinggal di tempat ini. Maafkan aku, Teteh. Kau akan pergi meninggalkan kami, meninggalkan aku dan Nenek Wulan. Iya, aku harus kembali ke Kalicagak. Guru dan saudara-saudaraku menunggu di sana. Iya, apakah kita tidak dapat pergi bersama-sama saja, Nek? Perpisahan itu memang berat, cucu, tapi itu harus terjadi. Sudahlah, satu saat kelak mungkin kau juga akan bertemu lagi. Saya berjanji, Teteh. Saya akan datang menjenguk Teteh kelak. Jika saya kembali kemari untuk mengambil Raden Purbaya dan Raden Karmapala. Iya. Kau baik sekali, Wulan. Kau banyak menolong dan membesarkan hati Teteh. Ingin rasanya aku ikut bersamamu saat ini. Jika saja. Jangan. Teteh belum siap untuk mengadakan perjalanan jauh. Sangat berbahaya. Bukankah Teteh telah melihat sendiri? Banyak orang jahat yang sakti menjadi musuh saya. Iya. Aku mengerti. Aku mengerti, Wulan. Berangkatlah segera. Dan jangan lupakan aku, ya. Selamat tinggal, Teteh. Aku berangkat. Sudahlah, Cak Ayu. Janganlah menangis sedih seperti itu. Penderitaan adalah sesuatu yang wajar dan pasti terjadi pada manusia. Tak ada satupun manusia yang luput dari penderitaan, sekalipun ia adalah seorang raja. Karena itu, terimalah semua yang terjadi itu sebagaimana satu keharusan. Iya, Nek. Saya akan berusaha untuk itu. Sudah cukup jauh perjalananku. Hampir setengah harian kudaku ini kupacu. Sebaiknya aku beristirahat di sini saja. Tempat ini cukup sejuk. Silir angin yang bertiup menerpa wajahku benar-benar akan dapat membuaiku. Mudah-mudahan tempat ini cukup aman dan tidak ada orang jahat yang mengganggu tidurku. Sepertinya aku mendengar suara bayi menangis. Iya, dari arah sana. Nah, itu dia. Suaranya menuju ke arah sini, ke arahku. Cip sayang, diam sayang. Jangan berisik, nanti orang-orang akan terganggu. Diam sayang. Ada-ada saja kantukku jadi hilang gara-gara suara bayi tadi. Biarlah, sudah. Aku beristirahat saja sambil melepaskan penatku. Tolong anak itu.
bukan dia orangnya. Benar betul wanita itu. Tidak semudah dia, bukan dia. Aku melihat orangnya dan mengenali wajahnya. Kalian tunggulah di sini. Ayo, kita kejar ke sana. Ikuti. Sayang, kau kelak akan menjadi saudara-saudaraku di Bukit Tugu. Tenanglah bocah, Cup ya. Nah, begitu baru pintar namanya. Diamlah di sini, kau akan aman bersamaku. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Siapa lagi yang datang? Benar-benar orang kampung tidak tahu diri, mencari mati. Oh, kau rupanya. Bukankah tadi kulihat kau sedang beristirahat? Mengapa kau mengejarku? Nyai, bayi siapakah yang kau bawa itu? Apa pedulimu? Sebaiknya kau kembali ke tempatmu tadi. Tempat itu kulihat enak sekali untuk janganlah mendatangi aku kemari. Tempat ini dapat menjadi kuburmu jika kau masih saja ingin mencampuri urusan orang. Sayang sekali, Nyai. Aku adalah orang yang termasuk senang mencampuri urusan orang lain. Setan! Hiya! Rupanya kau mempunyai kepandaian hingga berani mencari perkara denganku. Tahukah kau anak manis? Siapakah aku ini? Aku tidak peduli siapakah dirimu. Aku datang kemari untuk meminta kembali bayi itu. Baiklah, kau agaknya benar-benar harus menerima pelajaran. Nah, kau tidurlah di rumput ini, anak manis. Biar bibimu akan memberi hajaran pada orang usilan itu. Bagus. Bagus? Rupanya hatimu belum hitam sama sekali. Kau masih memiliki setitik kemanusiaan. Jangan banyak cakap. Siapakah wanita ini? Ilmu kepandaiannya begitu ganas dan amat berbahaya. Lihatlah ini wanita gila. Kini kau tidak lagi mempunyai kesempatan untuk dapat hidup. Agaknya wanita ini adalah satu murid dari Jerangkong Hidup. Aku mengenal aji yang dipergunakannya itu. Kelelawar sakti. Ya, aku harus menyambutnya dengan kincir metu. Pertempuran antara Anting Bulan dan Jerang Sari, salah seorang murid dari Jerangkong Hidup, berlangsung dengan serunya sampai... Ilmu kepandaian gadis ini benar-benar hebat. Dan agaknya aku bisa pastikan bahwa dia adalah salah seorang dari murid Gula Larang. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Aku harus segera membawa bayi ini ke Bukit Tengkorak. Cukup, berhenti di situ anak manis. Selangkah kau maju, mati bayi ini. Kembalikan anakku, tolonglah, kembalikan. Dia adalah satu-satunya anakku. Kembalikan. Dengar anak manis, jika kau masih juga mengejarku, aku akan segera melempar bayi ini dalam keadaan tanpa kepala. Jangan sakiti anakku. Selamat tinggal. Kutunggu kau di Bukit Tengkorak jika ingin mencari dua pangeran konyol itu. Tolonglah anakku itu. Selamatkanlah anakku. Anakku salah satunya. Iya Nyai. Saya akan berusaha menolong anak Nyai itu. Tunggulah saja di rumah. Di manakah desa Nyai? Terima kasih. Aku percaya. Agaknya kau adalah Dewi Penolong yang diturunkan Dewata Agung untuk menyelamatkan anakku. Rumahku di desa sana, Dewi. Di desa sana. Dia pingsan. Bawalah dia kembali ke desanya. Dan jika aku berhasil menolong anaknya, aku akan datang ke tempat kalian. Nah, selamat tinggal. Jagalah dan rawat wanita ini. Aku pasti iblis wanita itu menuju ke arah sana. Karena di sanalah letak Apakah aku harus mengejarnya? Apakah
aku harus mengejarnya hingga ke Bukit Tengkorak. Dewata, apakah yang harus kulakukan kini? Mencoba menyelamatkan bayi itu segera, ataukah membiarkannya dibawa oleh iblis wanita itu? Haruskah aku melanggar pesan dari Eyang Kuru? Akan tetapi, aku tidak dapat membiarkan bayi itu dibawa ke Bukit Tengkorak. Aku telah berjanji dengan ibu tadi. Wajahnya yang dipenuhi dengan air mata menuntut aku untuk menolongnya. Maafkan Eyang, aku akan berusaha menolong bayi itu. Dan aku akan berusaha agar tidak mengalami kesulitan seperti yang Eyang cemaskan. Kita tinggalkan dulu Anting Wulan yang telah memutuskan untuk menuju Bukit Tengkorak. Dan kini marilah kita melihat keadaan Jerangkong hidup di sana. Setan. Udah berkali-kali aku mencobanya, tapi tidak juga berhasil. Aku mempelajari ilmu ini. Apakah aku telah salah melakukannya? Setan naga Kuraya, pencuri licik. Aku kini pasti bahwa ini adalah kitab palsu. Ini bukan kitab Semadi Dewa Gila yang asli. Aku telah diperdaya oleh mayat si Kuraya. Semoga kau menjelma kembali dalam kehidupan lain menjadi seekor cacing tanah Kuraya, pencuri, penipu. Awas kau Kuraya. Jika aku mati, akan kukejar kau hingga ke neraka sana. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Penipu! Guru! Apa yang terjadi, Guru? Guru! Ada apa kau menggangguku, anak setan? Apa kau sudah ingin mati? Ampun, Guru. Saya sudah menunggu Guru sejak kemarin di pintu ini. Dan saya menjadi terkejut mendengar Guru berteriak-teriak dan mendengar suara ramai di dalam. Ada apa kau memanggilku? Ada apa kau menunggu aku di sini, Girinda? Saya menemukan pengalaman luar biasa. Tak jauh dari padepokan kita, Guru. Seseorang yang amat aneh, Guru. Seseorang yang amat aneh? Apa maksudmu? Coba ceritakan dengan jelas. Saya menjumpai seorang tua yang amat sakti, Guru, yang mampu menerima pukulan kelelawar sakti tingkatan tertinggi dengan dada terbuka. Orang itu tidak cedera, maksudmu? Sedikit pun kelihatannya dia tidak merasakan akibatnya. Orang tua itu hanya terpental beberapa tombak dan dalam keadaan sikap berdiri yang sempurna, Guru. Kau dusta. Kau bunuh kau. Tidak. Kau bunuh kau. Tidak, Guru. Saya tidak berdusta. Tidak mungkin di dunia ini ada yang sanggup menerima pukulanku dengan cara seperti itu. Sekalipun Wanayasa menguasai tingkatan ke-10 kincir metu, tidak ada satupun yang sanggup. Mamang Kuraya sudah kubuat mampus. Tidak ada lagi. Kecuali dia. Ya, kecuali dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu. Pastilah orang itu sudah mampus. Umurnya tidak memungkinkan untuk dapat terus hidup. Tidak. Siapakah orang itu, Guru? Dia menyampaikan salamnya untuk Guru. Apakah Guru mengenalnya? Sudahlah, tinggalkan aku sendiri di sini, Girinda. Baik, Guru. Aku yakin pastilah dia Sanata Dharma. Ya, dia pasti datang kemari, hendak mengajakku kembali. Kegiatanku akhir-akhir ini terlalu menyolok, hingga tercium beritanya pada orang tua sakti itu. Apa yang harus aku lakukan? Setan!
Apakah aku harus kembali bersembunyi seperti seekor tikus dan meninggalkan semua yang telah kusiapkan ini? Aku akan membicarakannya masalah ini dengan muridku, Girinda sana. Apakah guru bersungguh-sungguh? Dengarlah, ini perintahku. Kau ulangi sekali lagi. Mulai saat ini, tidak boleh terdengar lagi berita tentang pencurian bayi oleh Bukit Tengkorak. Dan tidak boleh ada satupun dari anggota Bukit Tengkorak yang melakukan tindakan kejahatan. Siapapun yang melanggar akan kuberi hukuman yang mengerikan. Bolehkah saya mengetahui maksud dari guru itu? Lakukan saja. Dan jangan banyak tanya, Girinda. Kita dalam waktu dekat ini hingga beberapa saat akan menciptakan suatu suasana yang nyaman di Bukit Tengkorak ini. Girinda, bagaimana dengan rencana menghubungi perguruan-perguruan di Tanah Pasundan ini? Surat undangan sudah saya sebarkan, guru. Dan waktunya sesuai dengan waktu yang guru inginkan. Bagus. Berarti bulan depan kita akan mengadakan sebuah keramaian yang besar. Dan di situ, jika pendeta itu juga belum tiba, aku akan mengatakan diriku akan cuci tangan dari dunia kependekaran ini. Dan aku akan menutup pintu di Bukit Tengkorak ini. Aku akan menyatakan akan hidup tentram bersama-sama dengan muridku. Guru. Baiklah. Dengar. Rencana kita yang semula untuk menarik sekutu kemungkinan besar akan kuubah menjadi pernyataanku seperti yang kuutarakan tadi. Karena ada seorang musuh besarku yang kau temui itu, Girinda. Guru benar. Memang orang itu bagaikan iblis kepandaiannya. Guru, siapakah dia? Dia adalah pendeta Sanata Dharma. Manusia suci yang dikabarkan bagaikan dewa kepandaiannya. Sudahlah, siapkanlah segala sesuatunya untuk pertemuan besar itu. Girinda. Iya, Guru. Kau keluarkanlah dua bocah dari dalam penjara bawah tanah. Baik, Guru. Sekarang, marilah kita kembali pada Raden Karmapala, pangeran dari kerajaan Galuh, dan Raden Purbaya, pangeran dari kerajaan Karangsedana yang berada dalam kegelapan sumur bawah tanah. Kenapa jadi seperti ini nasibku? Kenapa harus jadi seperti ini perjalanan hidupku? Ayahanda, di manakah kau kini berada? Ibunda, Bibi Cempaka, entah bagaimana nasibmu sekarang. Satu-satunya orang yang dapat kuanggap keluarga saat ini hanyalah dia, Bibi Cempaka yang begitu baik padaku. Kasihan sekali, karena keluargaku kau jadi ikut menderita. Ibunda, kau mati adalah karena Karmapala, pangeran sombong itu. Ibunda, ingin rasanya aku membunuh orang yang menyebabkan kau mati. Akan tetapi dia bukanlah penyebab kematian ibuku yang sebenarnya. Ibuku mati di tangan pendeta palsu, pendeta jahat yang tidak akan dapat kulupakan wajahnya. Di manakah Raden Karmapala? Tadi dia kulihat duduk tak jauh dariku. Di mana dia? Anak itu mau apa lagi denganku? Raden mau apa lagi denganku? Apakah Raden belum puas juga menerima pukulan-pukulanku? Jangan membuatku menjadi muak dengan tingkahmu itu. Ya, aku tidak akan berhenti untuk berusaha membalaskan semua perbuatanmu, semua kekurangan ajaranmu padaku.
Hei, apakah kau masih merasa menjadi seorang pangeran di tempat seperti ini tanpa istana Galuh? Woi, apakah kalian ingin keluar dari tempat mayat-mayat itu? Ya, aku ingin keluar dari sini. Keluarkan aku cepat. Ya, baiklah dari kali ini. Hei, apakah kau hanya mengeluarkan aku saja? Aku diperintahkan oleh Kakang Girinda untuk mengeluarkan kalian berdua. Peganglah tali itu erat-erat. Aku akan menariknya ke atas. Aku yang lebih dahulu naik ke atas. Ya, ayo, naiklah cepat. Siapapun yang lebih dahulu, ya tidak mengapa. Ya, tariklah aku ke atas. Sudahlah pengawal, kau biarkan saja Pangeran Jembel itu di dalam sana. Tidak, Kakang Girinda memerintahkan aku untuk mengeluarkan kalian berdua. Nah, ini bocah, kau terimalah tali ini dan peganglah erat-erat. Entah apa maksudnya Jerangkong Hidup mengeluarkan aku lagi dari sini. Dipenuhi oleh keraguan-raguan atas sikap dari Jerangkong Hidup, Raden Purbaya keluar dari dalam penjara dan setibanya di atas. Ayo, ikutilah aku. Aku akan mengantarkan kalian ke kamar kalian masing-masing. Ya, mulai saat ini guruku yang mulia Jerangkong Hidup adalah guru kalian. Dan dengan demikian kita adalah saudara seperguruan. Kuharap kalian dapat memelihara sikap kalian di tempat ini. Nanti kalian akan diberitahukan aturan-aturan di Bukit Tengkorak ini. Nah, inilah kamarmu, Karmapala. Dan kau Purbaya di sebelahnya, di sebelah situ. Bolehkah aku mengetahui apa sebabnya Jerangkong Hidup tiba-tiba telah merubah sikapnya pada kami berdua? Bocah tolol, pangeran miskin. Sudah tentu karena aku. Karena aku adalah putra dari Mahaprabu sana. Berterima kasihlah kau padaku, bocah miskin. Raden, janganlah kau membuat dan mencari gara-gara lagi. Aku dapat membuatmu menjadi tidak dapat lagi mengeluarkan suara. Dengarlah, jika kalian masih juga bertengkar, Kakang Girinda berkata akan segera mengembalikan kalian ke tempat tadi, penjara bawah tanah itu. Tidak berani dia. Kau pasti hanya ingin menakut-nakuti aku. Kau pasti telah mendapat teguran darinya karena telah memasukkan aku ke lubang mayat itu. Bukankah demikian? Nah, beristirahatlah kalian di dalam kamar kalian. Jagalah sikap kalian jika tidak ingin kembali ke penjara bawah tanah itu. Kemana larinya iblis wanita itu? Aku akan mempercepat lari kudaku. Aku harus dapat lebih dahulu tiba di sekitar bukit itu. Mungkin akan lebih baik jika aku mempergunakan Kidang Mampu. Anting Wulan yang mulai merasa sia-sia pencariannya dengan berkuda segera saja melenting melompat dari atas punggung kudanya dan kemudian melesat maju meninggalkan kudanya. Kelihatannya aku sudah berada di kawasan Bukit Tengkorak. Di manakah wanita iblis penculik bayi tadi? Dan mungkin pula aku justru dapat bertemu dengan Raden Karmapala dan juga anak setan itu, Purbaya, murid durhaka, pembunuh gurunya sendiri, Mamangkuraya. Sudah kepalang, aku akan melihat lebih jauh ke dalam. Celaka, pendeta palsu itu ada di sini. Aku harus berhati-hati. Kepandaiannya jauh di atas kepandaianku.
Ayo semua pengawal dan dayang-dayang berkumpul di ruang utama penyimpanan bayi. Ada sesuatu yang hendak dibicarakan Yang Mulia Jerangkong Hidup. Bagus. Dengan demikian, aku dapat dengan leluasa menyelidiki tempat ini. Biar aku tunggu dulu beberapa saat. Aku sudah menjadi tidak sabaran lagi. Aku akan terus masuk melihat ke dalam sana. Gadis pendekar dari Gua Larang ini tanpa mengenal takut, selangkah demi selangkah terus melangkah masuk lebih jauh lagi ke dalam. Bukit Tengkorak adalah sebuah kawasan tanah yang amat luas dan cukup berbahaya. Karena di bukit yang besar ini banyak terdapat jurang-jurang yang curam yang dipenuhi oleh batu-batu tajam, ular-ular berbisa, dan harimau-harimau buas. Sedangkan tempat di mana kelompok pengawal Bukit Tengkorak tinggal hanyalah merupakan gua-gua besar dan juga beberapa rumah kayu yang terbuat rapi di tempat yang amat tinggi. Manakah para pengawal yang tadi kulihat bertebaran? Di manakah mereka berkumpul? Coba aku susuri lagi parit kecil ini. Itu pasti Jerangkong Hidup. Orang itu menuju ke arahku. Aku harus segera menyembunyikan diri. Anting Wulan yang melihat iblis Jerangkong yang datang ke arahnya segera saja masuk ke dalam gerumbul semak. Akan tetapi tanpa disadarinya, sebuah lubang besar telah diinjaknya. Tubuh gadis dari Gua Larang itu tergantung-gantung di mulut lubang yang tertutup gerumbul semak. Anting Wulan terpaksa menutup mulutnya dan menahan napas ketika mengetahui Jerangkong Hidup lewat tak jauh dari mulut lubang di mana dia bergantung. Dan Anting Wulan masih sempat mendengar. Kau jangan khawatir, Sari. Jika perlu, seluruh tamu-tamuku itu akan kumusnahkan. Tapi tamu kita itu tidak sedikit, Guru. Dengan alasan cuci tangan dan mempergunakan tangan kedua bocah itu, aku dapat membunuh seluruh tamu kita, termasuk tamu-tamu kita dari Gua Larang dan Tongkat Merah. Aku berharap banyak pada Purbaya. Dengan racun yang disuguhkan oleh Purbaya muridku yang baik itu, masakan Wanayasa tidak mau meminumnya. Dan seandainya mereka tidak berbuat lumpuh dengan... Celaka. Agaknya sulur-sulur yang kupegang ini tak dapat lagi menahan berat tubuhku. Di manakah aku ini? Aku terjatuh dalam sebuah lubang di kawasan Bukit Tengkorak. Aduh, tubuhku. Pundakku ini sedikit perih. Mungkin memar terkena benturan tanah yang cukup keras ini. Celaka sekali. Jerangkong Hidup akan segera membunuh tamu undangan yang termasuk Eyang Guru dan saudara-saudaraku. Ada apakah? Apakah yang akan dirayakan di sini? Setan. Agaknya benar dugaanku. Anak itu benar-benar telah mewarisi watak iblis dari gurunya, Jerangkong. Awas kau Purbaya, kelak jika aku keluar dan mendapatkan izin dari guru, aku yang akan membunuh bocah murtad sepertimu. Tapi aku tidak dapat diam, hanya marah-marah di sini. Aku harus segera mencari jalan keluar dari tempat ini. Jika tidak, tentu Eyang Guru dan para tamu undangan akan mati diracun jahanam Purbaya. Ruangan yang sangat indah, benar-benar mentakjubkan. Ruangan ini cukup memiliki cahaya dari atas dinding gua ini. Sebuah amben batu besar, sebuah kolam kecil yang tak jauh dari amben batu besar itu. Tempat apakah ini? Ruangan ini kelihatan begitu nyaman. Kelihatannya cukup bersih amben batu ini.
Biarlah, sementara ini aku beristirahat saja. Biar nanti baru kupikirkan jalan keluarnya. Alangkah sejuknya angin batu ini. Bagus sekali muridku. Ternyata kau tidak melupakan semua ajaran-ajaranku itu. Kau memang cerdas sekali, bocah. Maaf, Jerangkong Hidup. Aku tidak dapat lagi memanggilmu guru sejak kau memperdaya aku untuk membunuh kakek Mamangku Raya. Kau tidak mau memanggil guru padaku. Tapi kau masih mau mempergunakan dan melatih jurus-jurus yang kuajarkan. Baiklah, mulai saat ini aku berjanji tidak akan mempergunakan jurus yang kudapatkan darimu lagi. Demikian pula, aku tidak akan mempergunakan jurus dari kakek Mamangku Raya lagi. Sejak dari penjara bawah tanah, aku sudah berjanji tidak akan mempergunakan ilmu dari Mamangku Raya yang telah kubunuh secara licik. Lalu apakah kau tidak ingin belajar sesuatu kepandaian di sini? Tidak. Lalu apakah yang akan kau andalkan jika ada seseorang yang ingin mengganggumu? Aku masih memiliki kepandaian lain yang diajarkan oleh Paman Luminta. Paman Luminta? Siapakah dia? Dia adalah guruku, salah seorang dari murid Eyang Wanayasa. Ilmu itu yang akan kau andalkan? Ya, kincir metu dari Gua Larang. Coba kau tunjukkanlah ilmu itu padaku, bocah. Kau lihatlah ini, Jerangkong. Bocah keras kepala. Benarkah kau tidak akan mempergunakan lagi jurus-jurus yang kuajarkan itu? Dan juga yang diajarkan oleh Mamangku Raya kakekmu? Benar. Dan untuk keselamatan dirimu, kau akan mengandalkan jurus-jurus tadi? Ya, benar Jerangkong. Apakah ada sesuatu yang aneh? Baiklah jika begitu. Kita akan buktikan apakah jurus-jurus itu akan ada harganya untuk kau banggakan. Apa maksudmu, Jerangkong? Kau harus membuktikan semua kesombongan dan kekerasan kepalamu. Hoi, panggilkan Raden Karmapala. Hai, Yang Mulia. Ingat, panggil aku kali ini dengan sebutan guru. Baik, guru. Apa maksudmu memanggil anak itu? Kau akan kuberikan kesempatan untuk membuktikan ucapan-ucapanmu tadi. Akan kulihat apakah kau akan mempergunakan ilmu yang kuberikan atau tidak. Kau, setan, iblis, apakah kau tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengadu kami? Kenapa? Apakah kali ini kau takut menghadapi Raden Karmapala? Aku sedikit pun tidak merasa gentar dengannya saat ini dan juga selamanya. Besar sekali sesumbarmu, bocah. Guru, apakah guru memanggilku? Bocah itu menantangmu, Karmapala. Lawanlah dia. Tapi guru. Kenapa? Kau takut? Bocah itu sudah berjanji padaku untuk tidak akan lagi mempergunakan ilmu dariku dan dari kakeknya Mamangku Raya. Dia hanya akan mempergunakan ilmu-ilmunya dari Ki Luminta katanya. Oh, benarkah itu semua, guru? Aku yang menjadi saksi pertempuranmu. Ayo, lawanlah dia. Bocah sombong, pangeran miskin. Kali ini, karena kesombonganmu, kau akan menerima pelajaran dariku.
Ayo bangun Purbaya, bangunlah Pangeran Sudra. Pangeran yang malang, ini ku tambah lagi hadiah untukmu. Raden Karmapala yang merasa dendam dengan perlakuan dari Purbaya di dalam penjara bawah tanah kini membalas, melampiaskan semua dendamnya. Raden Purbaya yang berusaha melawan dengan kincir metu tingkatan dasarnya tidak berdaya. Dan pangeran yang keras kepala ini tidak juga mau mempergunakan jurus-jurus yang dipelajari Jerangkong Hidup yang dibencinya. Dan juga Mamang Puraya yang telah ia bunuh tanpa sengaja. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan dari pertarungan kedua anak harimau itu? Apakah Raden Purbaya akan mampu mengatasi Karmapala tanpa mempergunakan ilmu lain? Dan bagaimana pula dengan nasib dari Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga, Rahasia Bukit Tengkorak. Sampai jumpa.